Kita semakin hari dengan pesatnya perkembangan zaman dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita dituntut untuk semakin peka dan paham dan meningkatkan lagi keilmuan yang harus kita dalami dan harus kita ketahui. Sebagaimana kita juga sering berdoa, yang doa ini disampaikan yang pertama yaitu diriwayatkan melalui Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma arinal haqqa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah atau tunjukilah kami kebenaran, dan kebenaran itu benar-benar menjadi kebenaran, agar nanti kita tidak salah. Kita menganggap benar padahal salah, padahal batil. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami, tunjukilah kepada kami bahwa kebatilan itu memang batil, maka jauhkanlah kebatilan tersebut. Nah, jadi dengan berbagai perkembangan yang mungkin cukup banyak, terutama melalui internet dan sebagainya, kadang-kadang membuat umat ini menjadi bingung. Oleh karena itu kita dituntut terus untuk belajar, untuk menuntut, memperdalam ilmu yang telah kita pelajari. Ada salah satu buku yang dikarang oleh seorang ulama hebat. Beliau masih hidup dan sudah sangat renta, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau seorang orang Mesir yang sekarang menetap dan menjadi warga negara Qatar. Beliau memang seorang pemikir dan memang hebat dalam keilmuannya. Banyak menulis buku dan riset-riset yang lain. Dan karena beliau juga melihat keadaan umat Islam sekarang, ada salah satu buku beliau yaitu judulnya Fiqhul Aulawiyat, yaitu kalau kita terjemahkan yaitu fikih prioritas. Meskipun kalau kita pernah belajar fikih itu artinya adalah, ya, ada definisinya sendiri. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ya. Al-amaliyah al-muktasabah bil adillati at-tafsiliyah. Itu adalah definisi yang fikih yang dibuat oleh ulama yang sebelum-sebelumnya. Tapi maksud buku beliau ini adalah fikih ini adalah secara bahasa saja, yaitu artinya pemahaman. Lebih kepada sebenarnya ilmu tentang bagaimana memahami keadaan atau situasi yang mana kita harus mengambil satu prioritas. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9, Allah berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah meninggikan langit dan kemudian juga meletakkan mizan, yaitu timbangan. Allah tataghaw fil mizan. Dan janganlah kalian itu melampaui timbangan tersebut. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan tersebut dan janganlah engkau kurangi timbangan tersebut. Artinya, di dalam kehidupan ini, dalam berbagai bidang, terutama juga di dalam agama, itu memiliki prioritas. Maka dibutuhkan kebijaksanaan
Jadi kita bukan hanya perlu pintar, tapi perlu bijaksana dalam memahami sesuatu. Di dalam Islam itu ada, kalau dalam hukum taklifi itu ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Artinya tidak satu, ada prioritas. Boleh jadi pada satu saat kita harus melakukan yang makruh daripada yang mubah. Boleh jadi. Jadi sunnatullah. Jadi hukum prioritas sebenarnya juga merupakan sunnatullah. Kalau kita lihat di dalam dunia, melihat keadaan seluruh alam ini dan tubuh kita, itu Allah menciptakan dengan timbangannya. Meskipun rambut kita dan alis kita ini satu unsur, sama-sama bulu, tapi Allah tidak menumbuhkan alis kita ini panjang seperti rambut yang tumbuh terus. Bayangkan kalau alis kita ini tumbuh tidak berhenti-berhenti seperti rambut, bulu hidung, mungkin nanti kita susah melihat orang, susah makan dan sebagainya. Itu merupakan adalah timbangan Allah, ukuran yang memang Allah telah menetapkannya. Jadi memang keseimbangan itu Allah menciptakannya itu dengan detail dan dengan ukurannya. Karena tadi timbangan tersebut, meskipun kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, maksud dari ayat ini kalau di dalam tafsir bukan yang secara umum, tidak khusus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di dalam buku tersebut beliau sangat banyak mengulas tentang fikih prioritas ini. Hanya sedikit saja menyampaikan yang mungkin dapat kita pahami bersama. Contoh contoh kasus di dalam fikih prioritas adalah, maksud prioritas ini adalah mengutamakan yang penting daripada yang penting. Bukan berarti kita tinggalkan. Kadang-kadang nanti jangan salah paham. Kita bukan meninggalkan, tapi bisa jadi itu penting, tapi ada yang lebih penting. Contoh, di dalam keadaan-keadaan tertentu kita harus mengutamakan sesuatu. Di zaman Rasulullah, ketika meninggal Rasulullah, itu banyak sekali terjadi orang murtad dan para munafik. Nah, jadi ketika itu para sahabat berpikir, kenapa banyak orang Islam itu murtad dan menjadi munafik? Makanya kurikulum belajarnya itu bukan lebih diutamakan tentang amalan-amalan hati. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bersih hatinya. Jadi kalau banyak terlalu yang syariah, mungkin nanti orang terlalu memikirkan yang nampak-nampak. Tapi ketika itu kurikulumnya diutamakan itu kenapa? Supaya orang tidak lagi murtad, tidak menjadi orang munafik. Kalau sekarang mungkin para pemikir boleh memikirkan apa yang harus dikembangkan yang paling utama. Misalnya sekarang kita lihat sekolah-sekolah berjamur orang-orang sekolah agama misalnya. Sekarang kita juga harus bisa melihat apakah orang Islam 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang, kalau tidak ada yang ahli bidang nuklir, bidang alat-alat dan persenjataan dan sebagainya, nanti bahaya juga. Maka perlu keseimbangan di dalam Islam ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Keseimbangan di dalam buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi salah satu yang disebutkan adalah tentang sumber daya manusia, yaitu mengutamakan sumber daya manusia itu dari sisi kualitas. Bukan tidak penting, tadi seperti yang saya sampaikan, bukan tidak penting kuantitas, tapi lebih penting kualitas. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah telah memprediksikan dengan wahyu beliau, melalui wahyu, bahwa orang Islam suatu saat nanti itu diperebutkan seperti orang-orang merebut makanan di satu piring. Ditanya oleh sahabat, apakah waktu itu orang Islam sedikit? Jawab Rasul, tidak, banyak. Ya, berarti mau kita katakan bahwa kualitas itu penting.
Kadang-kadang kita banyak tapi tidak ada kualitas, kita kalah. Masyiral muslimin rahimakumullah, ketika dulu perang Badar itu orang Islam cuma 300. Orang kafir 1000 lebih. Tapi kenapa orang Islam bisa menang? Karena memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Makanya kita sekarang melawan orang-orang Israel kalah, kenapa? Bisa jadi, boleh jadi kualitas kita kalah ataupun kekompakan dan sebagainya. Ini mungkin banyak dalam kajian-kajian yang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah prioritas yang lainnya adalah tentang ilmu daripada amal. Memprioritaskan ilmu daripada amal. Kadang-kadang ada orang lebih mengutamakan amal, tapi ilmunya lupa. Padahal percuma kalau kita sering beramal tapi tanpa ilmu, maka amal kita akan sia-sia. Kemudian yang selanjutnya adalah mendahului pemahaman daripada hafalan. Bukan tidak, tadi sekali lagi saya sampaikan, bukan tidak penting, tapi ada yang lebih penting. Contoh, kita selalu berdoa pakai bahasa Arab. Ngerti tidak? Ini juga berbahaya. Seharusnya dengan kita memahami itu lebih khusyuk. Kita memahami Al-Quran, memahami hadis. Kita hafal-hafal saja tapi nggak paham, nggak bisa menghayati. Ya, lebih bagus kedua-duanya. Bukan tidak kita mengatakan nggak usah hafal, bukan. Yang seterusnya adalah tujuan itu lebih penting dari sekedar tampilan. Misalnya kita membangun fisik besar-besaran. Kita membeli sesuatu agar nampak wah. Padahal secara tujuannya belum tentu memerlukan itu. Jadi terkadang kita melupakan tujuan daripada sekedar tampilan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita juga di sini dalam buku tersebut bagaimana syariah itu lebih diprioritaskan daripada syiar. Apa maksudnya adalah contoh kasusnya adalah orang Indonesia ini paling banyak yang minatnya pergi ke haji. Ketika kita melihat itu orang-orang di sana itu sebagian itu berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad. Padahal itu syiar. Ada pahalanya, tapi kalau dibandingkan itu bisa menghilangkan syariahnya apa? Bisa melukai orang lain, mencederai orang lain. Ketika kita memaksakan diri, ada hal-hal tertentu yang paling itu syiar saja. Terkadang bisa menghilangkan nilai syariahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada sedikit lagi. Di dalam fikih juga begitu. Prioritas wajib daripada sunnah. Kadang-kadang kita terlalu asyik dengan mendengarkan dakwah, semangat di dalam melaksanakan amalan, tapi terkadang lupa mana prioritas. Kita suka salat tahajud, rupanya salat subuh enggak. Kita suka salat duha, rupanya pekerjaan kita tinggalkan. Itu ada hal-hal seperti itu yang harus kita ketahui. Kadang-kadang orang nggak paham, oh salat duha lebih penting. Pekerjaan, pelayanan kita lupakan. Tapi tidak banyak itu, ada satu-satulah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adalah memudahkan daripada kita memberatkan. Dalam hal apa saja, dalam hal pelayanan, dalam hal ibadah, dalam hal memberikan fatwa, tidak boleh kita itu memberatkan. Ada satu kisah, ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanyakan oleh seorang muridnya, apakah wahai Imam, apakah ketika saya berjalan itu saya terkena air lumpur, apakah sah atau tidak? Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, sah. Kenapa? Air itu suci, tanah itu suci. Ketika berjumpa nggak ada masalah. Jadi kalau ketika kita kena tanah itu atau air becek, kita sholat aja. Nah, satu ketika Imam Ahmad bin Hambal dilihat oleh para muridnya juga tadi, ketika mau pergi sholat terpercik air lumpur, tapi beliau pulang, nggak melanjutkan sholat, mengganti pakaian. Ditanyakan oleh para anak muridnya, kenapa Imam Ahmad bin Hambal begitu? Tadi katanya begini. Kata beliau,
Yang tadi adalah fatwa, yang saya lakukan adalah takwa. Artinya apa? Untuk memberikan kepada orang lain itu boleh jadi dengan yang kita lakukan berbeda. Jangan ketika mentang-mentang kita kuat, kita suruh juga orang seperti itu, tidak sama. Jadi intinya dalam beribadah itu juga begitu. Ketika kita menyuruh orang lain belum tentu orang itu sama seperti kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan haram dan makruh. Kadang-kadang kita dalam masalah makanan itu anti sekali. Itu haram. Ada kandungan babi, tidak ada label halal dan sebagainya. Tapi kita lupa. Kadang-kadang dalam masalah harta kita tidak menghiraukan halal dan haram. Tapi dalam hal makanan makruh pun tidak boleh. Tapi dalam hal harta tidak lupa segalanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini saja, walaupun masih banyak yang harus kita sampaikan, tapi karena beradu dengan waktu, semoga apa yang tadi khatib sampaikan bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan bagi kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.